Pemirsa, polisi akhirnya menangkap pengemudi SUV yang viral di media sosial setelah memukuli sopir truk trailer di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pagi tadi setelah sempat melarikan diri ke daerah Jawa Timur. Jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara akhirnya menangkap pengemudi SUV yang menganiaya sopir dan merusak truk di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara Sabtu lalu. Meski sempat kabur ke Jawa Timur, pelaku berhasil diamankan polisi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita SUV yang dikendarai pelaku serta besi yang digunakan merusak truk dan menganiaya sopir. Dalam pemeriksaan terungkap pelaku menggunakan plat nomor palsu. Sebelumnya, aksi arogan pengendara SUV yang merusak kaca truk kontainer dan menganiaya sopir di Jalan Yosudarso, Sunter, Jakarta Utara Sabtu siang kemarin viral di media sosial. Pengemudi SUV tidak terima diklakson oleh pengemudi truk saat SUV yang dikendarainya mengerem mendadak. Ia pun mengambil gagang dongkrak dan merusak kaca depan truk serta menganiaya sopir. Aksi pelaku sempat ditahan warga dan pelaku pun kabur meninggalkan sopir truk yang mengalami luka ringan. Sekalian meluruskan bahwa pelakunya ini bukan anggota TNI. Yang kedua, yang menggunakan kaos loreng atau doreng biasa dikenal di situ pada saat itu di TKP, yang berupaya bukan sebagai rekanan si pelaku ya, dia berupaya untuk memisahkan. Dia adalah Wandra ya, security di dekat perusahaan di depan dari kejadian tersebut. Identitas dari si pelaku ini inisialnya adalah OK alias OT. Dia laki-laki umur 40 tahun. Pekerjaannya adalah outsourcing, dulu mantan pelaut ya. Mantan pelaut, bukan angkatan laut yang disebutkan rame-rame lagi di media sosial. Saya pertegas lagi, mantan pelaut, kerjanya outsourcing. Outsourcing itu dia mengumpulkan orang-orang yang mau jadi pelaut. Yang bersangkutan kita amankan tadi pagi di Bandara Suta. Ya, di Bandara Suta. Polres Pangkal Pinang menggerebek rumah kontrakan pelaku pengoplos gas LPG 3 kg. 3 orang diamankan berikut barang bukti tabung gas ukuran 3 dan 12 kg. Diam, Mbak. Diam. Pelaku pengoplos LPG ini tidak berkutik saat digelandang petugas untuk menunjukkan kontrakan tempat ia dan komplotannya beraksi. Saat tiba di rumah kontrakan, polisi menemukan sejumlah barang bukti mulai dari segel gas LPG palsu, karet penutup, sejumlah tabung gas 3 dan 12 kg, serta barang bukti lainnya. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil meringkus kawanan pelaku pengoplos LPG. Dari pengakuan pelaku, praktik culas ini mereka jalankan sejak 3 bulan terakhir. Selama beraksi, mereka menangguk untung puluhan juta rupiah. Berhasil melakukan pengamanan terhadap pengoplos pelaku usaha nakal oknum yang melakukan pengoplosan tabung gas LPG melon yang 3 kilo dioplos menjadi 12 kilo, sehingga ini sangat merugikan masyarakat kecil. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku ini mendekam di sel tahanan Mapolres Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Diduga berselingkuh, sepasang ASN digerebek ibu-ibu di Bangkalan, Madura. Dugaan perselingkuhan bermula ketika pelaku mengirim pulang istri dan anak ke rumah mertuanya dengan alasan hendak isolasi mandiri karena COVID-19. Sejumlah ibu-ibu melampiaskan emosi mereka pada seorang perempuan yang keluar dari sebuah rumah di Bangkalan, Madura. Diduga perempuan berkerudung biru ini selingkuh dengan ASN berinisial HB yang menjabat sebagai kepala seksi di Pemkab Bangkalan. Dugaan perselingkuhan bermula ketika HB mengirim pulang istri dan anaknya ke rumah mertuanya dengan alasan hendak isolasi mandiri di rumah karena COVID-19. Namun menurut warga, HB justru memasukkan perempuan lain ke dalam rumah itu. Karena sudah terlalu sering bikin resah warga, akhirnya bermusyawarah dengan RT-nya untuk
menggerebek. Tadinya tidak mengaku kalau ada wanitanya di dalam. Ada orang yang menyaksikan, saksilah istilahnya, bahwa ada yang masuk. Ya, saya terpaksa masuk lagi, marandi lagi ke rumah. Warga sekitar juga memberi sanksi sosial dengan menempelkan tulisan-tulisan di depan rumah pelaku. Dari Bangkalan, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun di Lebak, Banten mengalami luka di sekujur tubuh hingga kemaluannya. Diduga korban dianiaya oleh ibu angkatnya sendiri. Bocah perempuan berusia 4 tahun ini hanya bisa menangis karena menahan sakit di sekujur tubuhnya. Selain mengalami luka lebam, ia juga mengalami kekerasan pada kemaluannya hingga korban kesakitan saat buang air kecil. Bocah malang ini adalah anak asuh Uki dan almarhum istrinya. Sejak sang istri meninggal dunia, Uki kemudian menikah lagi dengan Juleha. Sejak menikah lagi, korban dititipkan di rumah bibinya di Lebak, Banten. Namun sebulan yang lalu pasangan Uki dan Juleha datang dan membawa korban ke rumah mereka. Korban kemudian dipulangkan beberapa hari yang lalu dan saat itulah pihak keluarga melihat kejanggalan yang dialami korban. Habis lebaran. Habis lebaran. Ya. 1 bulan kan dibawa ke rumahnya, sono bilangnya mau ngurusin. Pas kemarin pulang ke sini, bapaknya angkatnya juga baru tahu kejadian ininya badannya pada biru. Kini pihak keluarga meminta pertanggungjawaban dari pelaku mengenai luka yang dialami korban. Pihak keluarga juga akan melaporkan kejadian ini pada polisi agar pelaku dapat dihukum setimpal. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.